Sahabat Katolik yang terkasih, tak terasa hari raya Paskah sudah datang kembali. Berbagai pernak-pernik seperti maskot kelinci Paskah, acara lomba mencari telur serta coklat berbentuk telur Paskah selalu menarik bagi anak-anak, baik itu mereka yang merayakannya maupun tidak. Berbeda dengan hari Natal yang dirayakan pasti setiap tanggal 25 Desember, peringatan Paskah jatuh di tanggal yang berbeda tiap tahunnya. Selain itu, di Indonesia peringatan Paskah tidak sepopuler Natal. Berikut ini akan kami rangkum beberapa fakta unik mengenai Paskah secara acak yang mungkin saja belum pernah sahabat Katolik ketahui. Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat Kristiani, Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sekaligus merupakan tanggal terpenting dalam kalender Kristen. Paskah menandai peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan lalu bangkit pada hari ketiga, yaitu di hari Minggu Paskah. Mengapa tanggal perayaan Paskah berubah setiap tahun? Paskah selalu jatuh di tanggal yang berbeda setiap tahunnya. Ini karena Paskah jatuh pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama atau setelah titik balik musim semi yang umumnya selalu terjadi pada tanggal 22 Maret sampai dengan 25 April. Paskah menandai berakhirnya masa Prapaskah. Pekan suci dimulai dengan hari Minggu Palma, yang mana perayaan ini mengenang masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. Dalam pekan suci ini ada 3 peristiwa penting yang dikenal Tri Hari Suci, yaitu meliputi Kamis Putih atau hari perjamuan terakhir, Jumat Agung atau hari penyaliban Kristus, dan Sabtu Suci atau waktu antara penyaliban dan kebangkitan. Di hari Sabtu malam, umat Kristiani merayakan ibadah malam Paskah dan menandai kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu Paskah. Makam Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Keempat Injil menyebutkan fakta yang menarik. Makam tempat Tuhan Yesus dibaringkan dipahat dari batu. Banyak makam pada hari itu digali dan dilapisi dengan batu. Namun sayangnya, ini mungkin tindakan dari para penggali kubur untuk menggali dan mencuri barang berharga yang ikut dikuburkan. Fakta bahwa kuburan Tuhan Yesus diukir di batu karang telah mengaburkan kemungkinan bahwa murid-murid Tuhan Yesus menggali ke dalam kubur dan memindahkan tubuh pemimpin mereka. Tidak heran apa yang tampak disebutkan oleh penulis keempat Injil. Ini satu lagi bukti yang membuktikan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur. Istilah Paskah berasal dari kata Ibrani yaitu Pesak, yang artinya melewati. Hal ini menunjuk pada Tuhan Yesus yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir yang telah dibubuhi dengan darah anak domba, sehingga tidak mendapat tulah atau hukuman dari Tuhan. Sedangkan rumah-rumah orang Mesir, karena tidak dibubuhi dengan darah, mendapat tulah dari Tuhan, yaitu anak sulung mereka mati, mulai dari anak sulung para tawanan hingga anak sulung Raja Mesir Fir'aun. Paskah adalah memperingati keluarnya umat Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Paskah itu adalah memperingati keluarnya bangsa Israel, umat pilihan Allah, dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian telah dinubuatkan sebelumnya di Alkitab. Tulah terakhir, yaitu kematian anak-anak sulung bangsa Mesir, membuat Fir'aun terpaksa membiarkan umat Israel keluar dari tanah mereka, setelah sebelumnya memperbudak bangsa Israel itu selama 430 tahun lamanya. Untuk mengenang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini, maka Tuhan memerintahkan agar mereka merayakan Paskah. Dengan demikian, mereka selalu mengingat perbuatan Tuhan tersebut turun-temurun.
Paskah adalah salah satu perayaan terpenting dari 7 perayaan tahunan bangsa Israel. Menurut Imamat 23 ayat 1-44, ada 7 hari raya tahunan orang Israel yang semuanya diperintahkan secara langsung oleh Tuhan untuk mereka lakukan. Ketujuh hari raya tersebut adalah Paskah, Roti Tidak Beragi, Pentakosta, Pondok Daun, Buah Sulung, Peniupan Serunai, dan Pendamaian. Ketujuh hari raya ini pada dasarnya diharapkan untuk diikuti oleh para pria Israel setiap tahunnya. Namun demikian, dari ketujuh hari raya tersebut ada 3 yang wajib diikuti oleh para pria Israel, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga hari raya inilah yang paling penting bagi mereka saat itu. Ketujuh hari raya ini diadakan di Bait Suci Yerusalem. Jadi setiap laki-laki Israel harus datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan tahunan ini, khususnya 3 perayaan yang disebutkan tadi. Paskah dirayakan di rumah-rumah atau di Bait Suci. Paskah pertama kali diadakan di Mesir di dalam rumah-rumah orang Israel sebelum mereka dibebaskan Tuhan dari tanah perbudakan tersebut. Paskah ini dirayakan di dalam setiap keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga. Sembari makan Paskah, mereka juga harus menceritakan kepada anak-anak mereka apa makna Paskah tersebut. Ketika Bait Suci dibangun di Yerusalem, maka perayaan itu dilakukan di Bait Suci, dan anak domba Paskah itu disembelih di Bait Suci. Tetapi ketika Bait Suci Israel tidak ada lagi, karena terakhir dihancurkan bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi, maka Paskah kembali dirayakan di rumah-rumah hingga saat ini. Hanya orang Israel asli yang boleh makan Paskah, tidak boleh orang asing, kecuali mereka yang telah menganut agama Yahudi. Menyembelih dan memakan anak domba adalah unsur utama dalam perayaan Paskah. Menyembelih dan memakan anak domba adalah unsur utama dari perayaan Paskah Israel. Mereka menyembelih dan memasak anak domba itu dengan cara dipanggang. Lalu mereka memakannya pada perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan anak domba Paskah. Anak domba yang disembelih pada setiap hari Paskah bukanlah anak domba sembarangan, tetapi harus anak domba yang tidak bercacat dan masih muda. Sekalipun kambing atau lembu juga diperbolehkan, tetapi anak domba adalah yang paling umum dipakai dalam Paskah orang Israel hingga saat ini. Anak domba tersebut dimakan bersama roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Roti yang terbuat dari gandum adalah makanan pokok orang Israel. Sahabat Katolik yang terkasih, itu tadi beberapa fakta unik tentang Paskah yang mungkin belum kita ketahui. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai jumpa lagi di video-video Sahabat Katolik lainnya. Salve.